Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Kali ini kita masih akan membahas tentang revolusi. Kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang revolusi Amerika yang terjadi di sini, kemudian kita sudah membahas juga revolusi Prancis yang ada di sini. Kali ini kita akan membahas satu revolusi lagi yang memiliki dampak yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap Indonesia dan dunia. Mungkin kalian yang sudah baca buku ataupun sudah cari informasi sebelumnya, kalian sudah tahu bahwa yang akan kita bahas hari ini adalah tentang revolusi yang terjadi di Rusia. Oke. Nah, Rusia ini sampai sekarang merupakan negara terluas di dunia. Dan itu menandakan berarti negara ini bukanlah negara biasa, tapi ini adalah suatu negara yang besar oleh wilayahnya dan juga besar oleh sejarahnya. Nah, maka dari itu kita akan pelajari bagaimana sih revolusi yang terjadi di Rusia. Oke, tidak perlu lama-lama, kita mulai saja. Kita next ke slide berikutnya. Oke, sama dengan revolusi-revolusi yang terjadi sebelumnya, revolusi yang terjadi di Rusia juga menghasilkan suatu pemerintahan baru, di mana pemerintahannya ini tidak lagi bersifat monarki ya, melainkan bersifat republik ataupun bersifat sosialis gitu ya. Nah, revolusi Rusia atau dikenal sebagai Ruskaya Revolusi ini terjadi di tahun 1917 sampai dengan 1923, di mana revolusi ini terjadi dengan memunculkan satu sosok yang cukup terkenal di dalam revolusi ini. Mungkin kalian juga sudah mengenal dan dilihat juga di sini ada simbol-simbol yang sebenarnya kalau kita lihat berkaca ke Indonesia, simbol-simbol ini sekarang sudah dilarang ya. Tapi dalam pembelajaran sejarah ya kita harus tahu juga bahwa inilah yang terjadi di Rusia di tahun 1917. Nah, ini adalah Vladimir Lenin dengan nanti dia membawa gerakan barunya yang dikenal sebagai gerakan komunisme yang nanti akan membawa Rusia ke dalam suatu revolusi yang sangat besar. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang latar belakang dari revolusi Rusia itu sendiri. Yang pertama kita akan lihat dari sisi kekaisarannya, karena Rusia itu pada saat sebelum revolusi adalah sebuah kekaisaran di mana sistem pemerintahannya ini berbentuk monarki, namun monarkinya ini masih monarki absolut. Kemudian Rusia itu sendiri nanti dikuasai oleh banyak sekali raja, dan raja yang berkuasa di Rusia itu dikenal dengan istilah Tsar ya. Nah, kemudian nanti kita akan mengetahui juga sebenarnya faktor-faktor apa saja sih nanti yang mempercepat munculnya revolusi di Rusia ini. Oke, kita mulai. Yang pertama mengenai kekaisaran. Nah, Rusia ini merupakan sebuah kekaisaran yang bisa dibilang wilayahnya sangat luas ya. Bahkan pada saat puncak kejayaannya di masa kekaisaran, wilayah dari kekaisaran Rusia ini mencakup 1/6 luas daratan yang ada di bumi. Luas banget ya. Bahkan negara ini meliputi wilayah Eropa bagian timur, Asia bagian tengah, Asia bagian utara, dan nanti bahkan sampai ke wilayah Amerika bagian utara, di mana Alaska yang sekarang menjadi salah satu bagian dari Amerika Serikat juga dulu sebenarnya merupakan bagian dari Rusia. Namun kalau kita perhatikan dari segi kondisi geografisnya, ternyata meskipun wilayahnya sangat luas, tapi Rusia ini masih memiliki banyak kekurangan, di mana hampir mayoritas wilayah yang Rusia kuasai itu semua iklimnya iklim kutub ya, yang daerah sini nih. Bahkan pantai yang ada di pantai bagian utara wilayah Rusia ini ketika musim dingin ini membeku. Makanya nanti Rusia ini selalu aktif memperluas wilayahnya ke arah selatan, baik di wilayah Eropa Timur, di wilayah Kaukasus, di wilayah Asia Tengah, ataupun ke wilayah Asia bagian utara gitu ya. Nah, ini nanti yang menyebabkan kenapa sih Rusia udah wilayahnya luas tapi masih tetap ingin memperluas wilayahnya, karena memang ya mereka punya kepentingan di mana mereka ini mencari pelabuhan-pelabuhan yang tidak membeku ketika musim dingin. Nama politiknya adalah politik air hangat, di mana mereka mengincar daerah-daerah yang punya pelabuhan, di mana pelabuhan ini bisa dipakai sepanjang tahun, karena memang Rusia sebegitu pun luasnya mereka tuh nggak punya pelabuhan yang bisa dipakai di musim dingin. Jadi hampir semua lautan milik Rusia itu membeku gitu ya.
barusan itu adalah lagu kebangsaannya Kekaisaran Rusia, yaitu Boze Saria Krani, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan lindungilah Kaisar gitu ya. Itu lagu yang dipakai nanti sampai tahun 1917. Baru nanti setelah kaisar terakhir yaitu Tsar Nicholas II turun dari jabatannya dan Rusia akhirnya menjadi sebuah negara republik, kemudian menjadi negara komunis, nama kaisar sudah tidak disebutkan lagi gitu ya. Jadi awalnya disebut-sebutkan terus nama kaisar, tapi setelah nanti ada revolusi ya kaisar tersingkir. Nah, inilah bendera yang digunakan oleh Kekaisaran Rusia sebelum revolusi terjadi. Ini benderanya sudah mungkin kita kenal ya, warna putih, biru, merah ini sampai sekarang masih dipertahankan. Tapi di zaman kekaisaran ini ada simbol dari monarki, yaitu monarki Romanov gitu ya, dimana dinasti yang berkuasa di Rusia pada saat itu namanya adalah dinasti Romanov. Ini adalah dinasti kedua dari dua dinasti ya yang pernah berkuasa di Rusia. Jadi di Rusia itu hanya ada dua dinasti. Yang pertama dinasti Rurik, yang kedua adalah dinasti Romanov. Dan akhirnya nanti dinasti Romanov harus runtuh di tahun 1917. Nah, kita akan cari tahu dulu nih sebenarnya dinasti Romanov ini dinasti seperti apa sih, terus kenapa mereka bisa berkuasa di Rusia. Oke, jadi alkisah nih. Sebelum tahun 1613 sebenarnya Rusia sudah pernah menjadi satu kesatuan di bawah dinasti Rurik, di mana dinasti Rurik ini didirikan oleh Rurik ya yang berasal dari bangsa Viking gitu. Jadi orang Viking, orang Nordik awalnya, tapi di pertengahan abad ke-17 di awal-awal abad ke-17 ternyata terjadi kekacauan dan Rusia akhirnya terpecah-pecah hingga akhirnya pada tahun 1613 Zemski Sobor mempersatukan kembali Rusia dan akhirnya anaknya nanti Mikhail I menjadi tsar pertama dari dinasti Romanov yang menguasai Rusia gitu ya. Nah, banyak sekali sebenarnya kaisar yang pernah berkuasa atau tsar yang pernah berkuasa di Rusia, tapi kita akan bahas tsar yang memerintah dari tahun 1800-an aja supaya nggak terlalu banyak yang harus dibahas. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai Tsar Alexander pertama nih. Tsar Alexander pertama ini kita akan lihat dulu kebijakan dalam negerinya. Oke, Tsar Alexander pertama ini memerintah dari tahun 1801 sampai 1825. Tsar Alexander pertama ini dia memerintah berbarengan dengan munculnya Napoleon ya. Jadi ketika di Rusia dia memerintah, Tsar Alexander I di Perancis di sini Napoleon lah yang menjadi pemimpin tertinggi pada saat itu. Makanya nanti tidak aneh kalau Tsar Alexander I ini banyak bersinggungan dengan yang namanya Perancis ataupun Napoleon. Nah, ciri dari pemerintahan Tsar Alexander I ini dia adalah mendukung modernisasi, di mana pada saat itu banyak negara di Eropa yang istilahnya terkena yang namanya revolusi industri, mereka mulai memperbaharui dari teknologi yang dipakai di negaranya, dan Rusia ini merupakan salah satu negara yang cukup tertinggal ya, jadi paling lambat kalau dibandingkan dengan Eropa bagian barat, dan dia mendukung modernisasi tersebut. Tapi di sisi lain dia menolak pemerintahan yang liberal yang seperti diterapkan di Prancis gitu ya, dimana Prancis dalam revolusi Prancisnya kan mengubah pemerintahan kerajaannya menjadi pemerintahan liberal. Rusia pada saat itu menolak karena memang masih bersifat autokrasi ataupun monarki absolut. Nah, di sisi lain Tsar Alexander I ini juga bersifat reaksioner, jadi dia mengutamakan yang penting aman dan dia menghalalkan segala cara untuk bisa membuat negaranya tidak terlalu banyak perpecahan gitu ya. Jadi kekerasan pun diperbolehkan di zaman pemerintahannya dia. Nah, di luar negerinya dia ngapain sih Alexander pertama ini? Nah, Alexander pertama ini dia banyak terlibat peperangan melawan Perancis. Bahkan dia ini menjadi salah seorang nanti yang ketika Perancis kalah ikut juga di dalam Kongres Vienna, di mana Kongres Vienna ini seperti yang kita ketahui adalah kongres yang dibuat setelah kejatuhan Napoleon untuk menentukan Eropa ini mau dibikin seperti apa, dan ternyata nanti akan dibuat sesuai dengan para pemenang perang. Nah, nanti setelah Kongres Vienna ini nanti Rusia dapat wilayah yang namanya Polandia gitu ya. Nah, pada masa Tsar Alexander I ini dia aktif memperluas wilayah ke selatan seperti yang tadi sudah sempat saya singgung di awal,
bahwa Rusia ini mencari pelabuhan yang tidak membeku pada saat musim dingin. Makanya incarannya ya ke sebelah selatan, karena kalau ke sebelah barat yaitu sekutunya semua teman-temannya. Sehingga ambilnya ke sebelah sini, dan di dalam misinya untuk memperluas wilayah ke selatan tersebut, akhirnya Rusia harus berurusan dengan Turki dan juga berurusan dengan Persia. Dan disitulah terjadi peperangan dengan kedua negara tersebut. Itu Tsar Alexander pertama. Nah, berikutnya diteruskan oleh Tsar Nicholas I. Kita akan lihat politik dalam negeri dari Tsar Nicholas I. Nah, Tsar Nicholas I ini adalah pencetus dari 3 pilar pemerintahan di Rusia, yaitu ortodoksi, autokrasi, dan nationality. Jadi pada masa Nicholas I ini dia mencetuskan 3 pilar utama. Jadi yang namanya pemerintahan Rusia itu harus terdiri dari ortodoks atau gereja ortodoks. Kemudian yang berikutnya adalah autokrasi, absolutismenya raja, dan juga nasionalisme Rusia. Dan ini sebenarnya bertolak belakang dengan ide-ide dari revolusi Perancis gitu. Jadi ini menggambarkan suatu pemerintahan yang tidak liberal, tidak egaliter gitu ya. Nah, Tsar Nicholas I ini dia memerintah dari tahun 1825 sampai 1815. Nah, dia sangat bersifat konservatif dan reaksioner. Jadi dia lebih keras daripada Tsar Alexander I. Dia bahkan tidak mau menerima ide-ide baru dari revolusi Perancis gitu ya. Dia sangat menolak. Nah, makanya pas zamannya dia ini banyak sekali pemberontakan, dan salah satu yang paling terkenal adalah pemberontakan Desembris, di mana pemberontakan Desembris ini dimotori oleh para perwira militer yang mereka ini baru pulang dari perang melawan Perancis. Dan ketika mereka pulang, mereka ternyata terpapar oleh ide-ide dari revolusi Perancis, sehingga mereka mencoba mendesak dari kekaisaran Rusia untuk menerapkan hal yang sama juga. Tapi sayangnya pemberontakan ini berhasil ditumpas karena memang masih banyak tentara Rusia yang setia kepada Tsar Nicholas I. Nah, yang berikutnya adalah terjadi pemberontakan di Polandia, seperti yang tadi saya sudah sempat singgung sedikit di awal tadi ya, bahwa setelah Kongres Vienna, setelah Napoleon kalah, Rusia itu mendapatkan wilayah yang namanya Polandia. Polandia ini di zamannya Napoleon sudah sempat dimerdekakan menjadi sebuah negara, tapi setelah Napoleonnya kalah, akhirnya Polandia ini dipaksa untuk menjadi negara bawahan lagi dan dikuasai oleh Rusia. Nah, karena orang-orang Polandia sudah tersentuh pemikiran revolusi Prancis, makanya ketika dikuasai Rusia mereka tetap ingin memberontak, dan terjadilah pemberontakan pertama pada tahun 1830 sampai 1831, dan hasilnya Polandia belum berhasil untuk merdeka kembali. Nah, pada zaman Tsar Nicholas I juga untuk pertama kalinya yang namanya Siberia ini dijadikan sebagai tempat pengasingan ataupun tempat memenjarakan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai musuh politik. Jadi Siberia ini adalah suatu daerah di wilayah timur Rusia yang daerahnya masih kosong ya, penduduknya sangat sedikit. Jadi ini dianggap cocok untuk membuang orang-orang yang bermasalah gitu. Nah, kemudian pada masa Tsar Nicholas I, karena melihat perkembangan yang terjadi di Eropa Barat pada saat itu, akhirnya dia juga sedikit tergoda untuk memodernisasi negaranya dengan cara membangun rel kereta api dari Saint Petersburg, ibu kota Rusia pada saat itu, ke Moskow. Di mana kalau di negara lain menggunakan para pekerja, para buruh, kalau di Rusia masih menggunakan budak, karena memang mayoritas penduduk Rusia pada saat itu adalah budak gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena ide-ide tentang revolusi Perancis, kemudian ide-ide tentang pembaharuan of Klarung sebenarnya sudah ada di dalam pikiran rakyat Rusia, maka muncul lagi nih ada yang namanya sosialisme. Sosialisme ini adalah sebuah paham lawan dari liberalisme, karena memang setelah liberalisme ini nanti diterapkan di berbagai negara, ada tokoh-tokoh seperti Karl Marx dan Engels dan lain-lain. Mereka tuh mengkritik tentang liberalisme, yang dimana liberalisme ini justru malah melahirkan orang kaya baru yang disebut sebagai bourgeois atau bourgeois, dan di sisi lain para buruh dan para petani yang awalnya di dalam revolusi liberal itu dianggap akan menemui nasib yang lebih baik, ternyata tetap saja mereka menjadi kaum yang tertindas. Makanya muncullah sosialisme, di mana di dalam sosialisme ini mengutamakan yang namanya kepemilikan terhadap pabrik, terhadap tanah dan lain-lain itu dimiliki semuanya oleh negara. Dan di Rusia pada saat itu paham sosialisme mulai disebarkan oleh Alexander Herzen, makanya dia dijuluki sebagai bapak sosialisme Rusia. Dan nanti dari sosialisme inilah nanti muncul revolusi Oktober gitu ya. Nah,
politik luar negeri dari Tsar Nicholas pertama ini apa saja sih? Nah, masih terjadi yang dilakukan adalah perang dengan Persia, di mana perebutan daerah Kaukasus masih terus terjadi karena ini cukup sulit untuk mengalahkannya. Kemudian Tsar Nicholas I juga dengan tujuannya untuk mengambil wilayah yang di sini nih, ingin dapat wilayah yang lebih hangat sampai endingnya nanti merebut Konstantinopel di sini. Tsar Nicholas I akhirnya punya ide gimana caranya untuk melemahkan Turki Utsmani. Ya kita akan bantu negara-negara lain yang mau melawan Turki Utsmani juga gitu ya. Nah kebetulan pada saat itu ada sebuah negara yang merupakan bagian dari Turki Utsmani namanya Yunani. Mereka ini ingin merdeka karena memang ya secara budaya dan secara agama juga berbeda ya orang Yunani ini. Makanya mereka ingin memisahkan diri dan dibantuin oleh Rusia dan akhirnya berhasil merdeka. Nah ini secara tidak langsung sudah berhasil melemahkan Turki Utsmani pada saat itu. Namun di sisi lain karena bantuan ini akhirnya Turki Utsmani juga menyatakan perang terhadap Rusia dan akhirnya terjadilah perang Turki Rusia yang berikutnya pada tahun 1828 sampai 1829. Nah kemudian setelah itu tidak hanya upayanya memperluas wilayah, ternyata Rusia juga ikut aktif dalam menghentikan pemberontakan-pemberontakan di negara-negara lain. Jadi kalau tadi pemberontakan Yunani dibantuin oleh Rusia sehingga Yunani bisa merdeka, kalau di Austria ada pemberontakan orang-orang Hungaria, ini nggak dibantuin Hungarianya, justru malah ditumpas pemberontakannya sehingga Hungaria nggak jadi merdeka karena memang ya Austria kan temannya dari Rusia gitu ya. Nah bahkan setelah peristiwa itu Tsar Nicholas I dijuluki sebagai Gendarme of Europe atau polisi Eropa. Nah setelah itu justru setelah melemahnya Turki Utsmani, kan harusnya Rusia ini bisa dengan mudah ya masuk ke wilayah sebelah sini gitu kan, bisa masuk ke sini, bisa menyerang Turki Utsmani karena udah mulai lemah gitu kan, karena memang banyak wilayah-wilayahnya juga yang ternyata pengen merdeka. Nah di sini ternyata Rusia mengalami hambatan lagi karena ternyata misi Rusia untuk merebut wilayah Konstantinopel untuk bisa masuk ke Laut Tengah ke sini ini dihalang-halangi oleh negara Eropa lain yaitu Perancis dan juga Inggris. Nah, Perancis dan juga Inggris ini sama-sama takut kalau Rusia ini bisa menguasai wilayah sini, Rusia nanti bisa jadi pesaing Perancis dan juga Inggris yang ada di laut sebelah sini. Makanya diperangilah dan akhirnya hasilnya bisa kita tebak. Prancis, Inggris, dan Turki yang memerangi Rusia akhirnya berhasil menahan Rusia tidak memperluas wilayahnya ke selatan. Nah, raja berikutnya adalah Tsar Alexander II. Di mana Tsar Alexander II ini dia nanti agak berbeda ya dengan raja-raja yang sebelumnya karena dia melakukan banyak sekali pembaharuan. Tsar Alexander II ini dia memerintah dari tahun 1855 sampai 1881. Nah, inilah wilayah Rusia pada saat Tsar Alexander II. Sudah semakin luas ya karena memang zaman Tsar Nicholas I juga udah semakin diperluas. Nah, pada zamannya dia melakukan liberalisasi pemerintahan di mana dia sudah mulai terbuka karena dia mulai sadar ketika Rusia ini dikalahkan oleh Prancis, Inggris dan juga Turki dalam perang Crimea, mereka ini sadar bahwa ternyata pemerintahan kita ini sudah jauh tertinggal dari segi teknologi dan lain-lain. Bahkan dari sistem pemerintahan kita kayaknya sudah tertinggal. Akhirnya dia berusaha, oke, kayaknya kita harus menerima ide-ide liberalisasi dalam pemerintahan. Bahkan dia nanti dijuluki sebagai deliberator atau sang pembebas karena pada masa pemerintahannya mayoritas rakyat Rusia yang merupakan budak pada saat itu ini dihapus. Dia mengeluarkan suatu undang-undang namanya Undang-Undang Emansipasi di mana para budak yang dari ratusan tahun sebelumnya yang turun-temurun menjadi budak, dia akhirnya statusnya dilepaskan dan kemudian diberikan tanah gitu ya oleh Tsar Alexander II. Dan ini merupakan angin segar bagi rakyat Rusia yang pada saat itu hampir semuanya yang namanya petani dan juga pekerja itu budak loh di Rusia. Nah di sisi lain karena luas wilayah Rusia yang makin besar, akhirnya dibentuklah suatu lembaga namanya Zemstva, di mana ini adalah bentuk dari otonomi daerah yang dibikin oleh Tsar Alexander II, di mana dia mengizinkan ada pemerintahan lokal di setiap wilayah Rusia yang sangat luas tersebut. Kemudian berikutnya, meskipun di era Tsar Alexander II rakyat itu menyukai dia ya karena memang para budak kemudian akhirnya menjadi warga bebas. Ini pas zamannya Tsar Alexander II tetap ada pemberontakan
Polandia lagi. Jadi Polandia masih tetap kekeh pengen merdeka. Mereka tahun 1863 melakukan pemberontakan lagi, tapi masih belum berhasil. Kemudian yang berikutnya adalah pemberontakan Kaukasus. Jadi setelah berhasil mengalahkan Persia, Rusia ternyata tidak langsung bisa duduk nyaman ya, karena memang ternyata warga-warga lokal di Kaukasus, yaitu orang-orang Kirkasia, Chechnya, dan juga Dagestan, mereka melakukan pemberontakan. Bahkan sampai sekarang orang-orang Chechnya, Dagestan ini masih melakukan pemberontakan untuk merdeka dari Rusia. Nah, yang berikutnya adalah Tsar Alexander II ini mengeluarkan suatu kebijakan untuk menjual salah satu wilayah kekuasaannya Rusia pada saat itu. Jadi ketika negara-negara lain mengambil tanah jajahan di Amerika dengan menyeberangi Samudra Atlantik, Rusia tuh enggak, mereka memperluas wilayah ke timur, terus ternyata mereka secara tidak sengaja menemukan benua Amerika juga. Tapi sayangnya yang mereka temukan adalah Alaska, di mana mayoritas itu daratannya tertutup es karena memang dia ada di kutub ya. Makanya ketika Alaska dianggap tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi Rusia dan hanya menjadi beban pada saat itu, akhirnya Alaska ini dijual seharga 7,2 juta ke Amerika Serikat. Kenapa ke Amerika Serikat? Karena pada saat itu dianggap Amerika Serikatlah yang bisa diajak kerjasama dengan Rusia. Karena memang di sini pada saat itu ada Kanada. Kanada itu waktu itu adalah tanah jajahan dari Inggris. Jadi daripada nanti direbut sama Inggris dengan cara gratisan, ya udah mending kita jual aja. Karena dulu Alaska tidak diketahui bahwa di sana ada minyak dan juga emas. Baru nanti ketika dikuasai Amerika baru ketahuan tuh Alaska ada emas sama minyaknya. Barulah nanti nyesel Rusia. Terus pada zaman Tsar Alexander II, karena dia membebaskan rakyatnya gitu ya, ada liberalisasi yang muncul di sana. Ini muncul tokoh-tokoh terpelajar gitu ya, golongan terpelajar atau para cendekiawan. Ada Tchaikovsky, ada Dostoyevsky, ada Murgovsky, ada Turgenev dan lain-lain. Dan mereka inilah nanti yang menjadi motor ya dalam pergerakan yang muncul di Rusia. Jadi hampir sama dengan Indonesia yang munculnya golongan terpelajar dulu, terus mereka mempengaruhi yang lain, dan akhirnya terjadilah suatu pergerakan untuk kemerdekaan. Nah, namun sayangnya pada tahun 1881 Tsar Alexander II ini dia harus meregang nyawa karena dia ternyata mendapatkan suatu serangan teror dari orang-orang yang tidak suka, katanya sih dari pihak bangsawan yang tidak setuju dengan kebijakan membebaskan para budak gitu ya. Akhirnya dia tewas, dan meskipun seperti itu dia masih dikenang sebagai tokoh pembebas para budak. Nah, itu di dalam negerinya ya. Sekarang di luar negerinya kita lihat Tsar Alexander II ini ngapain aja sih di luar negeri. Nah, Tsar Alexander II ini yang pertama dia juga terlibat dalam memberantas konflik yang terjadi di negara tetangganya, yaitu di Cina ya. Pada saat itu Cina di bawah dinasti Qing ini diserang oleh para Taiping. Mereka mengatasnamakan mereka sebagai Taiping dan minta bantuan ke Rusia, dan akhirnya Rusia berhasil menghentikan pemberontakan tersebut. Sebagai gantinya Cina itu memberikan hadiah sebuah kota pelabuhan di Samudra Pasifik, namanya adalah Vladivostok gitu ya. Kemudian wilayah Rusia pun terus diperluas gitu ya. Bahkan pada saat itu diperluas sampai ke wilayah Turkestan. Jadi awalnya Rusia di sini ya, ini memperluas sampai ke lebih ke selatan ini. Bahkan tinggal sedikit lagi, sebenarnya tinggal beberapa ribu kilometer lagi mereka bisa menembus ke Samudra Hindia. Nah, Turkestan ini sekarang kalau negaranya itu adalah Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan juga Kirgistan. Nah, perebutan wilayah Turkestan ini nanti melahirkan konflik baru dengan Inggris, di mana Inggris pada saat itu kan menjajah India, sehingga nanti terjadi konflik di Afghanistan antara Rusia dengan Inggris gitu. Karena Inggris juga takut nih, kemarin udah dihalang-halangi di Turki, sekarang mau nembus lewat Asia Tengah gitu kan. Luar biasa sekali memang Rusia ini mau menguasai seluruh dunia. Nah, kemudian terlibat lagi perang dengan Turki Utsmani, dan kali ini perang dengan Turki Utsmani berhasil dimenangkan oleh Rusia. Dan sebenarnya harusnya sih dari kemenangan ini wilayah Turki Utsmani yang ada di Balkan yang saya tandain di sini, ini harusnya menjadi wilayah Jerman. Namun pada saat itu negara-negara di Eropa mengadakan sebuah kongres namanya Kongres Berlin pada tahun 1878, di mana di dalam kongres tersebut mereka semua sepakat untuk membatasi perluasan wilayah dari kerajaan Rusia, sehingga ketika kemenangan lawan Turki ini didapat, bukannya wilayah tersebut menjadi milik Rusia, tapi malah jadi sebuah negara merdeka. Jadi nggak boleh dikuasai langsung, silakan saja dibuat negara boneka saja. Waktu itu
wilayah yang ditaklukkan akhirnya dibikin negara namanya Romania, Bulgaria, Serbia, dan juga Montenegro. Nah, berikutnya adalah Tsar Alexander ketiga. Dia adalah anak dari Tsar Alexander kedua. Oke, politik dalam negerinya kayak gimana? Kita akan lihat ya. Nah, Tsar Alexander ketiga dia adalah anak dari Tsar Alexander kedua. Jadi dia memerintah atas dasar ketakutan ya. Karena memang pas zaman ayahnya terlalu baik, terlalu liberal, akhirnya ya justru malah dia tewasnya dengan cara yang mengenaskan. Nah, Tsar Alexander III ini memerintah 1881 sampai 1894 di mana dia membangkitkan kembali autokrasi yang ada di Rusia. Jadi kalau ayahnya pro liberal, dia ini sekarang mengembalikan Rusia menjadi negara yang autokrasi dan sangat otoriter. Jadi kalau kamu nggak mau nurut sama saya ya kamu mati gitu kan, kamu disikat saja. Dia bersifat reaksioner, sangat keras. Bahkan pada zamannya dia karena dia takut ya nasibnya akan sama dengan ayahnya, dia membentuk polisi rahasia untuk mencari orang-orang yang berkemungkinan dia itu akan melawan negara gitu ya. Dan kalau ketemu ya mereka ditangkap, dibunuh ataupun dibuang ke Siberia. Nama polisi rahasianya itu adalah Okranka. Kemudian pada zamannya dia juga dia membentuk identitas Rusia di mana wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia pada awalnya kan oleh ayahnya itu kan dibebasin ya, dikasih otonomi daerah. Pas zamannya Tsar Alexander III justru enggak, harus diseragamkan. Kalian harus menggunakan bahasa Rusia, tulisan Rusia, dan pakaian ataupun berpenampilan seperti orang Rusia gitu. Nah, pada zamannya dia juga ini terjadi yang namanya persekusi terhadap orang-orang Yahudi, di mana di kota Serginov, Kiev, Selizatevgrad, kemudian di Kherson dan di kota-kota lain ini terjadi penyerangan terhadap orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini sebenarnya sudah lama tinggal di Rusia ya, dan mereka ini kebanyakan menduduki posisi yang cukup cukup ideal karena mereka biasanya orang-orang kaya. Nah, orang-orang Yahudi ini kena fitnah karena memang katanya yang membunuh Alexander kedua, ayah dari Alexander III ini katanya orang-orang Yahudi. Makanya pada saat itu orang-orang Rusia marah sama orang Yahudi sehingga banyak yang diserang, dibunuh, diperkosa, sehingga menyebabkan orang-orang Yahudi ini nanti memutuskan mereka ingin pergi sesegera mungkin dari Rusia karena memang sepertinya Rusia sudah tidak aman lagi buat orang-orang Yahudi. Sehingga nanti orang-orang Yahudi ini banyak yang berpindah ke negara Eropa lain ataupun nanti mayoritas kebanyakan pindah ke benua Amerika, ke negara Amerika Serikat. Karena memang di Amerika Serikat siapapun diterima gitu ya. Bahkan nanti kita mengetahui bahwa di Amerika Serikat banyak keturunan-keturunan Yahudi hebat. Salah satunya adalah Albert Einstein yang nanti dia merencanakan untuk membuat bom atom dan menghancurkan Hiroshima Nagasaki gitu ya. Yang berikutnya adalah di zaman Tsar Alexander ketiga dia melakukan industrialisasi. Jadi perlu diketahui Rusia pada saat itu mencoba ingin bangkit dan menyaingi negara-negara Eropa lain. Pada saat itu dia menunjuk menteri keuangan atau menteri ekonomi namanya Sergei Witte, di mana Sergei Witte ini nanti dia bekerja untuk menjalin hubungan dengan Perancis dan akhirnya dapat modal, akhirnya dia membentuk industri di Rusia. Bahkan pada zaman Tsar Alexander III ini dibuatlah jalur penghubung antara Moskow sampai ke Vladivostok, di mana ini adalah jalur kereta terpanjang di dunia sampai saat ini yang jaraknya menempuh 9.289 km. Nah, ini adalah salah satu rel kereta api terpanjang di dunia. Kalau kita melakukan perjalanan dari Moskow ke Vladivostok itu kurang lebih 7 hari ya baru kita sampai ke tempat itu. Ya. Kemudian politik luar negerinya, karena memang dia fokus di dalam negeri, nanti di luar negerinya dia tidak terlalu banyak melakukan kebijakan. Satu-satunya kebijakan yang dilakukan oleh Tsar Alexander ketiga ini adalah dia menjalin aliansi dengan Perancis, karena memang pada saat itu Rusia khawatir dengan perkembangan Jerman. Jadi Jerman ini waktu itu sudah menjelma menjadi suatu kekaisaran baru yang cukup disegani karena industrialisasi mereka berhasil dan mereka juga punya tentara yang hebat, sehingga Rusia merasa perlu untuk menjalin kerjasama dengan Perancis. Jikalau Jerman ini nanti macam-macam, jadi bisa diserang dari dua arah, dari Rusia sebelah sini kemudian dari Perancis sebelah sini. Dan nanti kita akan mendapatkan gambaran dari sini di Perang Dunia Pertama. Nah, yang berikutnya adalah Tsar Nicholas II. Ini dia adalah kaisar terakhir yang memerintah di Rusia, atau pada zaman dialah nanti revolusi ini terjadi. Nah, Tsar Nicholas II ini dia dari awal memerintah
sebenarnya sudah kelihatan bahwa akan terjadi sesuatu hal yang nanti buruk ya terhadap pemerintahannya dia. Ini pada tahun 1896 terjadi sebuah tragedi namanya tragedi Kodinka, di mana tragedi Kodinka ini adalah sebenarnya acara festival untuk merayakan Tsar Nicholas II ini dia naik tahta gitu. Nah, pada saat itu dia mengundang rakyatnya datang ke lapangan Kodinka, namun yang datang ternyata melebihi ekspektasi. Lebih dari 500.000 orang datang karena mereka ingin melihat raja dan juga ingin mendapatkan hadiah memorabilia gitu ya, yang dapat merchandise karena memang katanya dikasih gelas dan juga plakat dan lain-lain. Nah, celakanya pada saat itu hadiahnya ini kurang, sehingga orang-orang yang datang ke sana kan pengen kebagian ya. Akhirnya saling berebut, saling injak satu sama lain, saling dorong, akhirnya banyak yang tewas. Total yang tewas pada saat itu ada 1.429 orang dan 20.000 orang diantaranya juga luka-luka ya. Nah, pada zamannya dia ternyata 9 tahun dia memerintah ini sudah terjadi revolusi. Jadi revolusi yang ada di zaman Tsar Nicholas II ini ada 3 kali ya, dimana revolusi yang pertama ini terjadi tahun 1905, tapi revolusi ini nanti berhasil dipadamkan karena memang Tsar Nicholas II-nya mau mengalah. Nanti penyebabnya karena apa kita akan pelajari di slide yang berikutnya. Kemudian dia melakukan manifesto Oktober di mana dia mau menerima tuntutan dari revolusi 1905 dengan membentuk pemerintahan yang lebih terbuka gitu ya, lebih liberal. Bahkan pada tahun 1906 dia membentuk suatu konstitusi dan ini adalah konstitusi pertama yang muncul di Rusia. Nah, kemudian setelah itu juga dia membentuk Duma, membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Meskipun Duma ini sendiri tidak terlalu efektif karena setiap keputusannya bisa diveto oleh raja dan anggota Duma juga bisa dibongkar pasang sesuai keinginan raja. Nah, kemudian selain kebijakan-kebijakannya, zaman Tsar Nicholas II juga ada kontroversi dari Grigory Rasputin, di mana Rasputin ini dia adalah seorang dukun dari Siberia. Ini dia dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keluarga kerajaan, terutama setelah dia berhasil mengobati anak dari Tsar Nicholas II yaitu Sharovik Alexei. Jadi dia adalah calon penerus tahtanya Tsar Nicholas II, tapi sejak lahir dia punya penyakit namanya hemofilia. Jadi kalau terluka ini susah untuk sembuh. Nah, semua dokter udah nyoba menyembuhkan dia, tapi nggak berhasil. Hingga akhirnya muncullah Rasputin yang pada saat itu berhasil mengobati dia, sehingga nama Rasputin akhirnya masuk ke dalam lingkaran keluarga kerajaan. Bahkan nanti banyak yang menganggap bahwa Rasputin inilah yang sebenarnya mengendalikan raja di belakang, karena dia katanya punya ilmu hitam gitu ya, ilmu black magic, jadi kayak kehipnotis si rajanya. Bahkan nanti Rasputin ini diincar untuk dibunuh, dan anehnya lagi ketika Rasputinnya dibunuh, kekaisaran Rusia juga hancur gitu ya. Nah, berikutnya, meskipun banyak kekurangan dari kebijakan dalam negeri Tsar Nicholas II, ternyata pertumbuhan ekonominya cukup positif. Baru nanti setelah masuk ke dalam Perang Dunia I barulah ekonominya hancur. Nah, politik luar negerinya seperti apa sih Tsar Nicholas II? Nah, nanti politik luar negeri inilah yang sedikit banyak mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap Tsar Nicholas II ini. Nah, awalnya mungkin masih bagus ya, dia memadamkan pemberontakan Boxer. Jadi sekali lagi Cina atau dinasti Qing ini kan sudah hampir menghadapi kehancurannya. Ini minta bantuan lagi ke Rusia karena ada pemberontakan Boxer, dan akhirnya pemberontakan Boxer ini berhasil diredam, dan pada saat itu Rusia dikasih hadiah Port Arthur. Tapi nanti karena kepemilikan Rusia terhadap Port Arthur ini kan nanti Rusia pergi ke sini ya. Nah, nanti ini menimbulkan masalah baru, dan masalah inilah nanti yang membuat image dari pemerintahan Tsar Nicholas II menjadi hancur. Karena memang wilayah yang dekat dengan Port Arthur itu nanti dikuasai oleh Jepang, sehingga bersinggungan langsung dengan Jepang, dan akhirnya terjadilah peperangan dengan Jepang pada tahun 1904 sampai 1905, di mana ini untuk pertama kalinya tentara Rusia kalah oleh negara Asia yang baru bangkit yaitu Jepang. Bahkan pada saat itu Rusia yang tidak menyerah dalam menghadapi Jepang ini mencoba untuk mengirimkan bala bantuan, tapi karena terlalu jauh, dia mengelilingi hampir separuh bumi, dan ketika sampai ke wilayah Jepang sini mereka udah kecapean, sehingga akhirnya pada saat itu kekalahan tetap ada di pihak Rusia, sehingga Rusia pada saat itu harus menandatangani perjanjian Portsmouth di Amerika Serikat, dan ini sekaligus menjadi tamparan yang cukup telak bagi kekaisaran Rusia. Nah,
yang berikutnya adalah Tsar Nicholas II ini membawa Rusia masuk ke dalam ajang perang dunia pertama, di mana sebenarnya tidak terlalu besar kepentingan dari Rusia di sana. Ini cuma gara-gara waktu itu Serbia, negara yang dilindungi oleh Rusia ini, diserang oleh Austria, makanya Rusia ini ikut perang. Padahal ya istilahnya urgensinya tidak terlalu ini, bahkan rakyat pun menolak untuk ikut perang, tapi Tsar Nicholas II tetap ikut perang, dan hasilnya juga bisa kita prediksi bahwa Rusia nanti justru malah semakin memperburuk kondisi di dalam negerinya. Nah, itulah perjalanan dari raja-raja atau kaisar-kaisar yang pernah berkuasa di Rusia hingga revolusi. Nah, sekarang kita akan lihat faktor pendukung mempercepat revolusi itu apa sih. Sebenarnya udah dibahas ya tadi di zamannya raja-raja tersebut. Yang pertama, kekalahan atas Jepang tahun 1905 itu menjadi tamparan bagi Rusia dan mempermalukan martabat Rusia di hadapan negara-negara Eropa lainnya. Makanya rakyat sudah mulai tidak percaya lagi sama Tsar Nicholas II. Kemudian yang berikutnya ada revolusi tahun 1905, di mana masyarakat pada saat itu menuntut pemerintahan yang lebih liberal, dan mereka juga kecewa atas sikap kaisar atau Tsar Nicholas II yang terlalu keras, terlalu reaksioner. Kemudian yang berikutnya lagi, rakyat ini utamanya para petani dan buruh, mereka menuntut perbaikan nasib gitu ya, karena memang ya tetap aja mereka menjadi kaum yang menderita. Kemudian kekalahan dari Jepang juga mereka tuntut, rakyat Rusia itu malu. Kemudian yang terakhir adalah penyebabnya adalah Minggu Berdarah, di mana ada demonstrasi kemudian malah ditembaki oleh militer Rusia sehingga menyebabkan revolusi tahun 1905, di mana dampak dari revolusi ini adalah ada reformasi agraria, ada pembagian tanah kepada rakyat meskipun terbatas, hanya rakyat-rakyat yang kaya saja. Kemudian dibentuknya Duma atau parlemen, dan yang terakhir adalah dibentuknya Dewan Buruh yang nanti kita kenal sebagai Soviet, di mana Soviet inilah nanti yang tahun 1917 mereka membuat suatu organisasi, di mana organisasinya ini nanti mengambil alih pemerintahan di Rusia. Nah, setelah revolusi tahun 1905, di Rusia itu terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan liberal, ada golongan sosialis, dan mereka tuh punya sikap yang berbeda terhadap revolusi tahun 1905. Orang liberal mereka didukung oleh partai kadet, dan sosialis didukung Menshevik dan juga Bolshevik. Nah, orang liberal mereka menerima hasil dari revolusi tahun 1905, tapi orang-orang sosialis mereka menolak. Makanya nanti di tahun 1917 diadakan kembali revolusi. Dan yang berikutnya adalah keterlibatan dalam Perang Dunia II ini ternyata membuat Rusia semakin kacau di dalam negeri, karena memang ekonomi yang awalnya dipakai untuk mensejahterakan rakyat ini malah dipakai buat berperang, sehingga nanti banyak rakyat yang kelaparan, susah untuk makan gitu kan, sehingga membuat kepercayaan rakyat terhadap raja juga semakin menurun. Dan yang berikutnya adalah sistem feodalisme yang muncul di Rusia ternyata tidak seperti yang ada di Eropa lainnya. Kalau di Eropa lain biasanya ada 3 golongan, ada rakyat, kemudian ada klerus dan juga bangsawan. Kalau di Rusia ini hanya ada 2, yaitu rakyat jelata yang kebanyakannya budak dan juga bangsawan saja, sehingga gap antara satu kasta dengan kasta yang lainnya sangat jauh. Inilah yang menyebabkan nanti kenapa revolusi liberal tidak cukup berhasil di Rusia, karena memang mayoritas ya rakyatnya miskin gitu. Nah, ini gambaran kemiskinan dan kekayaannya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah munculnya krisis ekonomi selama Perang Dunia Pertama. Bahkan di Rusia ini untuk mendapatkan sepotong roti saja menjadi sangat sulit pada saat itu. Padahal di sisi lain rakyat itu dari awal sudah menolak kebijakan pemerintah untuk menyatakan perang dan ikut dalam Perang Dunia I. Kemudian yang berikutnya adalah munculnya kaum terpelajar juga akhirnya membuat rakyat di Rusia ini makin tersadarkan kalau kita nggak boleh nunggu terus apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita harus memberontak dan mengambil alih. Dan yang terakhir adalah munculnya Leninisme, di mana nanti Leninisme inilah yang akan mengubah jalannya revolusi yang ada di Rusia dan mengubah Rusia dari kekaisaran menjadi suatu negara komunis pertama di dunia. Oke, itulah pembahasan mengenai latar belakang munculnya revolusi Rusia. Kita akan lanjutkan kembali nanti dengan bagaimana jalannya revolusi Rusia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.